Halo guys, di video kali ini ya guys ya, kita akan membahas tentang hal yang marak terjadi akhir-akhir ini ya guys ya, yaitu tentang telur infertil ya guys ya. Jadi kamu nggak salah dengar, ini kita akan membahas tentang telur infertil dan apa bedanya dengan telur fertil dan apa itu telur infertil dan bagaimana sih caranya kita untuk tahu dan apa saja yang perlu kita persiapkan gitu ya guys ya. Oke guys, seperti biasanya di video kita ya guys ya, kita akan based on research tentunya ya guys ya. Kita akan pakai jurnal ilmiah untuk membuktikan daripada topik kita kali ini ya guys ya. Topiknya adalah telur infertil ya guys ya. Jadi sebelumnya saya sudah dapatkan ini ada 4 dokumen dengan kategori jurnal ilmiah ya sobat ya, dengan keywordnya telur infertil ada 4 jurnal ilmiah, dan saya kebetulan sebelumnya sudah baca juga tentang jurnalnya juga klasifikasi telur fertil dan telur infertil menggunakan jaringan saraf tiruan multilayer perception dan berdasarkan ekstraksi fitur warna dan bentuk. Oke guys ya, jadi kita fokusnya ke telur infertilnya ya guys ya. Oke, dan di sini kita sudah mendapatkan yang namanya jurnal ya sobat ya. Jadi ini apa sih penerapan daripada telur fertil dan infertil ini terhadap penelitian itu sobat ya. Oke guys, di sini juga setelah dikasih tahu ya guys ya. Jadi di sini telur infertil adalah telur dengan keadaan yang tidak mengalami perkembangan embrio pada saat penetasan. Dan artinya dari kalimat ini kita sudah bisa mengetahui artinya ini telur pernah dierami oleh si induk ayam tentunya sobat ya. Yakni di sini telur yang tidak mengalami perkembangan embrio. Oke guys, dan oh ya, saya juga mau kasih tahu kenapa saya berinisiatif untuk bikin video tentang telur infertil ini ya guys ya. Jadi ini marak terjadi sekarang ya guys ya. Kita lihat di berita ada yang ngetrend sekarang ya sobat ya. Itu tentang telur infertil ya gitu sobat ya. Jadi saya lihat di sini ada tentang telur infertil itu sobat ya. Jadi banyak yang cari tahu apa itu telur infertil dan bahayanya bagi kita gitu sobat ya. Dan ini banyak juga perusahaan yang ataupun pedagang yang agak-agak nakal gitu ya guys ya. Jadi mereka berusaha untuk jual yang namanya telur infertil ini guys ya. Jadi melalui video ini kita bisa tahu dan memang based on riset juga tentang telur infertil ini sobat ya. Mungkin kalau dari artikel yang lain kamu bisa baca langsung daripada berita-beritanya ada di website sebelah gitu sobat ya. Namun di sini kita akan bikinkan videonya based on research, artinya berdasarkan jurnal penelitian sobat ya. Jadi di sini katanya telur infertil adalah telur yang tidak mengalami perkembangan embrio pada saat penetasan. Nah, pendeteksian telur infertil secara otomatis akan memberikan kemudahan pada saat penseleksian pemindahan telur infertil yang tepat waktu yang akan membawa keuntungan pada bagi peternak gitu. Nah, jadi fungsinya di sini adalah untuk memisahkan mana yang telur yang layak untuk dirami oleh si induk ayam itu sobat ya untuk ditetaskan ataupun pakai yang namanya yang namanya alat tetas gitu sobat ya. Dan juga ada juga yang pakai ayamnya sendiri gitu sobat ya. Pakai ayam sendiri untuk mengerami si telur-telur tadi guys ya. Jadi di sini dilakukanlah metode-metode yang berbeda untuk pengolahan citra dan jaringan saraf tiruan dari hasil proses dari rangkaian riset ini ya sobat ya. Dan citra di sini maksudnya bukan citra Zelin gitu ya sobat ya. Bukan citra yang body sobat ya, tapi citra itu maksudnya adalah sebuah gambar gitu ya guys ya. Jadi gambar ini ditangkap, nah kemudian ditangkap oleh kamera
bukan ditangkap polisi sepertinya, tapi ditangkap oleh kamera gitu ya. Dan diekstrak fiturnya dan ciri-ciri dibedakan antara telur fertil dan telur infertil berdasarkan bentuk dan warnanya ya guys ya. Dan ini adalah parameter-parameternya untuk riset kita kali ini ya guys ya. Dan ini adalah merupakan metode juga. Oleh sebab itu metode yang digunakan selanjutnya dapat juga diterapkan untuk fase industri. Oke guys, jadi apa itu telur infertil kita akan cerita di sini. Oke, ini based on riset juga ya guys ya. Bukan berita abal-abal, bukan kaleng-kaleng juga di sini. Jadi di sini telur infertil adalah telur yang tidak mengalami perkembangan embrio pada saat penetasan. Dan telur infertil cenderung menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur, dan disebabkan oleh perbedaan suhu telur dan suhu yang dipresentasikan oleh termometer inkubator tentunya. Oke guys, yang mengerikannya ini ya guys ya. Oke, yang tulisan yang saya blok ini ya guys ya. Jadi ini alangkah berbahayanya jika kita sempat mengkonsumsi yang namanya telur infertil ini ya guys ya. Sepertinya kalau kita baca lebih saksama tulisan yang saya blok ini, mungkin tidak ada satu orang pun di atas dunia ini yang setuju kalau ini tidak berbahaya ya guys ya. Walaupun tidak berbahaya secara langsung, tetapi ini akan berbahaya secara tidak langsung ya guys ya. Jadi ini cenderung kata cenderung ini lebih beratnya ke iya gitu ya guys ya, walaupun di sini dia tidak katakan iya gitu ya, yang menjadi tempat cenderung menjadi tempat berkembang biaknya bakteri gitu guys ya. Dan di sini pun juga dikasih tahu nah di sini kontaminasi penyakit yang mempengaruhi karena telur infertil bisa menjadi tempat perkembangbiakan jamur. Nah ini bisa ya sobat ya. Oke, siapa yang setuju kalau ini tidak berbahaya itu sobat ya? Mungkin bisa langsung dislike aja video ini ya sobat ya. Oke guys, kita akan langsung aja ke bawah lagi dan lanjutkan bahasannya. Dan kontaminasi pada bakteri dan jamur menghasilkan tekanan yang mengakibatkan telur bisa meledak di inkubator. Nah, kalau meledak telurnya itu kan bisa buyar gitu ya guys ya. Jadi repot lagi kalau telurnya banyak gitu ya. Jadi alangkah baiknya telur infertil ini dibuang aja ya guys ya. Jadi ini berbahaya. Apalagi ini dijual ke pasaran gitu ya. Ini malah lebih berbahaya lagi gitu ya guys ya. Jadi kamu yang punya peternakan ayam dengan hal seperti ini, maka sekali-kali jangan kamu jual ya guys ya telur infertil ini ya guys ya. Kamu apakan lah gitu. Jadi jangan sampai dikonsumsi oleh manusia tentunya ya guys ya, karena itu tidak baik. Dan kalau telur yang biasa dikonsumsi manusia itu yang telur yang memang untuk telur yang disajikan untuk kita semua ya guys ya. Jadi tidak ada yang namanya proses pengeraman atau segala macam-macam tadi ya guys ya. Oke, dan kita juga ada highlight tertentu ya guys ya yang saya lihat di sini ya guys ya di kesimpulan. Nah, di sini dia juga kasih tahu ya guys ya. Pada penelitian ini, telur yang dijadikan sampel penelitian adalah telur yang telah dierami selama 4 hari. Jadi identifikasinya hanya dilakukan pada hari tersebut. Dan kadangkala ditemukan telur yang perkembangbiakannya embrio terhenti pada hari selanjutnya ya guys ya. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan yang ada penelitian selanjutnya untuk dapat mendeteksi perkembangan embrio telur sehingga dapat dipisahkan telur yang tidak mengalami perkembangan embrio dari inkubator itu ya sobat ya. Jadi seperti yang kamu ketahui, mungkin kalau inkubator itu kalau kita maunya, kalau saya sendiri kalau mau jadi pengusahanya peternak ayam gitu guys ya, maunya seluruh daripada bagian inkubator yang kita punya itu wajib menetas semua gitu ya guys ya, supaya untungnya gede juga gitu ya, jadi cepat kaya gitu ya guys ya. Dan itu semua daripada tujuan daripada riset ini ya guys ya.
Dan ini adalah pencitraan tadi, pencitraan daripada riset tadi ya guys ya. Kita akan scroll ke atas. Oke, ini adalah alat atau rancangan alat akuisisi daripada citranya tadi ya guys ya. Oke, semoga kamu bisa lihat semua di sini ya guys ya. Ini ada komputernya untuk mengolah ya guys ya. Jadi komputer ini disambungkan ke sebuah kamera di sini ya guys ya. Jadi kamera ini ada ruang tertutup ya guys ya. Jadi si telur itu ditaruh di sini di dalam ruangan gelap ya guys ya. Ini ruangan gelap dan si telur ini di dalam ruangan gelap tadi dikasih lampu. Jadi ini ada cahayanya dari bawah dan cahayanya itu ditangkap oleh kamera di sini ya guys ya. Diperoleh daripada kamera digital ya guys ya. Tapi mungkin ini besar kemungkinan nih pakai DSLR tentunya guys ya. Jadi ini bukan riset yang kaleng-kaleng juga kayaknya sobat ya. Dan di sini kamera digital ya sobat ya, bukan kamera HP gitu ya. Jadi bagi kamu yang komen mungkin pakai kamera HP gitu guys ya, jadi nggak mungkin kayaknya pakai kamera digital atau sepertinya pakai kamera DSLR tentunya untuk hasil lebih bagus guys ya. Dan ini adalah pencitraan telur yang dihasilkan oleh akuisisi citra tadi ya. Mungkin penelitian namanya citra gitu ya guys ya. Dan ini adalah warnanya itu RGB tentunya guys ya, red, green, and blue. Nah, jadi di sini dikatakan juga data dikumpulkan berupa citra telur yang disimpan dalam format bitmap. Nah, dengan ukuran lebar citranya, lebar gambarnya 225 piksel dengan panjang gambar tergantung daripada aspek rasio panjang telur. Nah, dan juga di sini pemotretan dilakukan pada hari keempat daripada pengeraman. Artinya semua telur sudah dirami dong gitu ya. Dan karena pada saat itu telur mengalami perkembangan embrio, maka perkembangan embrio yang tampak jelas. Nah, telur disusun secara horizontal di dalam alat ini ya guys ya. Dan diasumsikan lurus, tidak miring ya. Lurus dan tidak miring dan tidak berotasi gitu ya. Tidak berotasi, tidak mencela-mencela kiri ke kanan gitu ya. Dan hal ini dilakukan karena dalam penelitian tidak dibahas pengolahan citra untuk objek yang mengalami rotasi dan miring. Dan hasil pemotretan dapat dilihat di gambar yang ini tentunya guys ya. Oke, dan di sini juga dikasih tahu data sampel digunakan pada telur ayam yang diletakkan di inkubator penetasan selama 4 hari, dan kemudian telur ayam dipotret dengan menggunakan alat ini. Dan alat akuisisi citra ini adalah alat yang dirancang untuk memindai, itu nge-scan gitu ya sobat ya. Prinsipnya kayak nge-scan telur gitu, dan mesin ini terdiri atas beberapa perangkat seperti gambar. Nah, tabung itu berfungsi sebagai pengumpul cahaya daripada lampu, dan kamera digital komputer sebagai pusat pemrosesan gambar ini ya guys ya. Jadi semacam scanner gitu, scanner telur gitu ya sobat ya. Jadi di sini memang dikasih tahu ya sobat ya. Jadi kalau memang itu ada embrionya ya sobat ya. Jadi dikasahkan juga sini telur invertil memiliki beberapa karakteristik yang dapat dibedakan daripada bentuk fertil secara kasat mata ya guys ya. Jadi di riset ini pun juga dikasih tahu kita juga bisa kasat mata untuk membedakan mana yang telur infertil dan mana yang telur fertil gitu ya sobat ya. Jadi baik dari warna maupun bentuknya. Namun ini merupakan selangkah lebih maju gitu ya sobat ya. Jadi diciptakanlah scanner telur ini sobat ya. Dan warna telur infertil dan warna telur infertil saat diteropong ya, saat di scan maka akan lebih jernih dan lebih terang dibanding telur fertil yang memiliki titik hitam tentunya sobat ya. Jadi kalau telur fertil itu mungkin tidak lebih terang itu sobat, tidak lebih jernih dan memiliki titik hitam yang menandakan adanya perkembangan embrio di dalamnya gitu ya guys ya. Artinya ada cikal bakal si ayam yang baru di dalamnya ya guys ya. Tapi kalau telur infertil itu ditaruh di inkubator pun juga itu nggak bakalan menetas gitu ya sobat ya. Oke, dan ditaruh di, mungkin kalau kita
nggak tahu itu namanya inkubator sobat ya, mungkin alat tetas telur mungkin ya, alat tetas telur ya guys ya. Jadi ini sangat berguna bagi bagian namanya ini ya guys ya, bagian namanya pengusaha telur gitu sobat ya, pengusaha peternak telur gitu ya sobat, peternak ayam ya bukan peternak telur tapi peternak ayam gitu ya sobat ya. Jadi alat ini sangat berguna sekali bagi mereka gitu ya sobat ya. Dan bagi kita untuk mengetahui hal seperti ini, kita bisa mengambil kesimpulan yang seperti ini ya guys ya. Jadi bisa saya scroll kembali sekali lagi. Maka pada telur infertil bisa menjadi tempat perkembangbiakan jamur. Artinya tidak bagus ya sobat ya. Dan ini juga dikasih tahu lagi, telur infertil cenderung menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur. Dan ini juga based on riset juga daripada yang nomor 2 ya guys ya. Kita akan scroll ke nomor 2. Nomor 2 itu ada penelitian dari Oke, ini penelitian daripada Lawrence di tahun 2008 tentang fertility dan embryo development of boiler egg evaluated by bla 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 seperti ini ya guys ya. Jadi ini memang jurnal internasional ya guys ya, jurnal internasional. Kamu bisa share aja langsung di jurnalnya kalau kamu kepo dengan yang namanya telur infertil ini kembali sobat yang. Oke guys, mungkin cukup sampai di situ aja video kita kali ini. Jadi kita bisa tahu ya sobat ya, jadi apa itu telur infertil dan bagaimana penerapannya yang sebenarnya itu sobat ya. Jadi dihimbau kepada pengusaha-pengusaha ya sobat ya, jadi jangan sampai menjual yang namanya telur infertil ini sobat ya, karena ini bisa kemungkinan berbahaya bagi kesehatan ya sobat ya. Jadi ini bagi kamu-kamu yang tergoda dengan telur murah itu sobat ya, jadi jangan sampai tergoda dahulu sobat ya. Jadi pastikan dulu telur yang kamu konsumsi sobat ya, itu telur yang betul-betul telur yang buat dimasak jadi telur mata sapi ataupun telur dadar tentunya guys ya. Kalau untuk pembuktiannya mungkin channel sebelah mungkin lebih kredibel untuk menjelaskannya daripada channel ini, karena kita hanya based on riset aja ya guys ya. Oke guys, cukup sampai di situ aja video kita kali ini, dan seperti biasa silahkan like videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.